Shalom. Sekali lagi, Shalom. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, baiklah di saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan untuk anugerah-Mu, sehingga di saat ini ada kesempatan bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu, terlebih mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Ampuni dosa dan pelanggaran kami dan layakan kami dalam membaca dan merenungkan firman-Mu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Haleluya. Amin. Sekali lagi, Shalom. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita di saat ini terdapat dalam kitab Galatia pasal 1 ayat 11 sampai 24. Sekali lagi, Galatia pasal 1 ayat 11 sampai 24. Di bawah perikop, bagaimana Paulus menjadi rasul. Firman Tuhan, sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi, tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah kutegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar, aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia, tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa Ia yang dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Dari pembacaan Galatia pasal 1 ayat 11 sampai 24, kita akan belajar bersama firman Tuhan dengan tema menjadi hamba Tuhan yang sejati. Sekali lagi, menjadi hamba Tuhan yang sejati. Kata hamba berasal dari kata doulos yang berarti pelayan. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sejati berarti tulen, asli, dan murni. Jadi, hamba Tuhan yang sejati berarti pelayan Tuhan yang asli dan murni. Hamba Tuhan atau setiap orang memiliki tugas untuk melaksanakan amanat agung dan membawa orang-orang untuk menjadi murid Yesus, seperti dalam Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Namun untuk menjadi seorang hamba Tuhan bukanlah sesuatu hal yang mudah. Terkadang kita berpikir bahwa kita tidak layak karena masa lalu kita yang buruk. Terkadang kita berpikir kita tidak mampu karena kita tidak pandai berbicara. Terkadang kita berpikir kita tidak bisa menjadi seperti orang-orang lain, seperti hamba-hamba Tuhan yang lain. Bahkan terkadang pun kita berpikir bahwa kita takut untuk melangkah. Terkadang kita tidak berani untuk melangkah karena kita selalu berpikir bahwa seorang hamba Tuhan selalu dituntut sempurna. Orang-orang selalu berpikir bahwa hamba Tuhan itu tidak melakukan kesalahan. Hamba Tuhan tidak pernah melakukan dosa seperti malaikat. Nah, karena hal-hal inilah
kita akan belajar bersama untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang sejati, supaya kita berani melangkah untuk melaksanakan amanat agung tersebut. Nah, dari Galatia pasal 1 ayat 11 sampai 24 tentang bagaimana Paulus menjadi rasul, kita akan belajar bersama bagaimana caranya agar kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang sejati. Yang pertama yaitu memprioritaskan Injil. Sekali lagi, memprioritaskan Injil dalam ayat yang ke-11 dan 12. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata memprioritaskan berarti mendahulukan atau mengutamakan sesuatu daripada hal-hal lain. Jadi memprioritaskan Injil berarti mengutamakan Injil atau mengutamakan firman Tuhan daripada hal-hal yang lain. Dalam ayat yang ke-11 firman Tuhan saat ini berkata, "Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus." Dari ayat ini bisa dilihat bahwa Paulus lebih memprioritaskan Injil dan menjelaskan Injil Yesus Kristus yang sebenarnya, karena keadaan jemaat pada saat itu mereka baru bertobat dan mereka harus diserang lagi oleh para pengacau dan mereka dituntut untuk mengikuti adat istiadat Yahudi. Paulus berkata bahwa Injil yang dia beritakan bukanlah Injil manusia atau Injil lain. Artinya bahwa Paulus mau meyakinkan jemaat bahwa Injil yang dia beritakan itulah satu-satunya Injil Yesus Kristus yang dia terima oleh penyataan Yesus Kristus itu sendiri. Melihat konteks sebelumnya dalam ayat yang ke-10, di sana menunjukkan bahwa Paulus memprioritaskan Injil dan dia tidak mau mendapatkan kesukaan atau pujian dari manusia. Mengapa demikian? Karena Paulus menerima Injil dari Yesus Kristus itu sendiri, bukan dari manusia. Jadi Paulus mau memberitakan Injil itu karena sumber dari Injil yang dia terima adalah Yesus Kristus. Maka dalam pelayanannya, dalam kehidupannya setiap hari, Paulus memberitakan Injil dan melakukan Injil itu. Kita pun sebagai calon hamba-hamba Tuhan, untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang sejati, kita harus memprioritaskan Injil, menerima Injil itu, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Karena itu Injil yang telah kita terima haruslah kita beritakan kepada orang lain, supaya orang lain juga menerima Injil yang sama, orang lain menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam kehidupan mereka. Sekali lagi, prioritaskanlah Injil dalam kehidupan kita setiap hari. Yang kedua yaitu menanggalkan kehidupan lama. Sekali lagi, menanggalkan kehidupan lama. Dalam ayat yang ke-13 sampai ayat 17. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata menanggalkan berarti memukah atau melepaskan. Jadi menanggalkan kehidupan lama berarti melepaskan kehidupan yang lama. Mungkin saudara-saudara bertanya, kehidupan lama yang seperti apa yang harus dilepaskan? Kehidupan lama yang seperti apa yang harus kita tanggalkan? Dalam ayat yang ke-13 sampai ayat 14, di sana sangatlah jelas bagaimana kehidupan Rasul Paulus di masa lalu. Dia sering menganiaya jemaat Allah, bahkan dia berusaha untuk membinasakan mereka. Dia adalah orang yang sangat kuat dalam memelihara adat istiadat. Namun dalam ayat yang ke-15, di sana ada kata tetapi, artinya kontras dengan ayat yang ke-13 dan 14. Di mana Paulus mengatakan, tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak dalam kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku. Kenapa demikian? Tujuannya yaitu supaya Paulus memberitakan tentang Allah di antara
bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dalam ayat-ayat selanjutnya terlihat dengan jelas bukti perubahan hidup Paulus, di mana Paulus meninggalkan kehidupannya yang lama. Dia mengalami pertobatan yang sungguh di hadapan Tuhan dan memulai kehidupannya yang baru dengan Tuhan, yaitu memberitakan Injil, memberitakan tentang Allah, tentang Injil yang dia terima dari Allah itu sendiri melalui pernyataan Yesus Kristus. Mungkin terkadang kita berpikir bahwa kita tidak layak menjadi hamba Tuhan karena kita dulunya pemabuk, perokok, kita lahir dari keluarga yang dulunya jauh dari Tuhan, bahkan saat ini orang tua kita berpisah. Namun dari kisah tentang masa lalu kehidupan Paulus, kita belajar bahwa masa lalu yang kelam, kebiasaan buruk di masa lalu, bahkan keluarga yang dulunya jauh daripada Tuhan, keluarga yang dulunya tidak berkenan kepada Tuhan, tidak menghalangi kita untuk menjadi hamba Tuhan. Asalkan kita mau meninggalkan kehidupan kita yang lama, kita meninggalkan semua kebiasaan buruk kita di masa lalu, dan kita membuka hati untuk mau mengalami pertobatan yang sungguh di hadapan Tuhan. Dan hal-hal ini adalah hal-hal yang sangat penting, karena dengan kita datang bertobat dan mengaku dengan sungguh di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menerima kita untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang sejati. Yang ketiga yaitu menghasilkan buah. Sekali lagi, menghasilkan buah dalam ayat yang ke-24. Setelah Paulus menerima Injil dari Tuhan Yesus, dia mengalami pertobatan dan dia memberitakan Injil itu. Dalam ayat yang ke-24, di sana sangatlah jelas hasil dari pelayanan Paulus, di mana dia bisa membawa jemaat-jemaat Yudea untuk memuliakan Allah karena pelayanannya dan karena pemberitaannya tentang Injil itu. Mungkin saat ini kita tidak tahu apakah pelayanan kita selama ini sudah menghasilkan buah atau belum. Namun yang perlu kita perhatikan bahwa mulai saat ini kita melayani harus mampu untuk menghasilkan buah dalam pelayanan kita. Bagaimana caranya? Yaitu dengan kita bergantung kepada Roh Kudus. Kita harus mampu membina dan membawa jemaat mengenal Allah dan memuliakan Allah melalui pelayanan kita. Tidak hanya dengan kita berkhotbah, dengan kita menyampaikannya di depan jemaat, tetapi bisa juga dengan perkataan dan tindakan kita dalam kehidupan kita setiap hari. Karena itu, mulai saat ini saudara-saudara, mari kita sama-sama belajar untuk melaksanakan pelayanan sebagai hamba-hamba Tuhan yang sejati, yang menghasilkan buah dari pelayanan kita. Dan itu bukan karena kuat dan hebatnya kita, namun semata-mata karena Tuhan yang turut bekerja di dalam pelayanan kita. Sebagai mahasiswa-mahasiswi teologi, sebagai orang-orang yang sedang diproses, yang sedang dipersiapkan untuk menjadi hamba-hamba Tuhan, tentunya kita semua rindu, kita semua ingin menjadi hamba-hamba Tuhan yang sejati. Karena itu dari firman Tuhan ini kita belajar bagaimana caranya agar kita dapat menjadi hamba-hamba Tuhan yang sejati. Yaitu yang pertama, kita harus memprioritaskan Injil. Yang kedua, kita harus meninggalkan kehidupan lama. Dan yang ketiga, kita harus mampu menghasilkan buah dari pelayanan kita. Amin kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.